Coba saudara ngitung ya. Ini udah berkali-kali ceramah ini. Masuk ke saku kanan 10.000, ke saku kiri 1.000. Lagi Jumatan ngantuk, refleks karena dia nyari tiang. Kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid sebungkus, dia panik. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk berapa ke masjid? 10.000. Rencananya tuh. Memang jujur sih jujur hadirin. Ini terpaksa diulang-ulang. Sekali merokok 10.000, sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Pengajian malam Jumat, Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000. Merokok 3.600.000. Bayangkan. Jumatan 48, merokok 3 juta. Jumatan. Jadi siapa ini Tuhannya? Allah atau rokok? Gampang lihat. Dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau udah rokok, udah jadi ilah ini, udah jadi Tuhannya. Makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan palsu. Gelisah. Coba saudara lihat para perokok tuh, enggak ada yang hidupnya tenang. Udah mah saya mikir ya tengah rokok teh. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok tuh seperti yang kurang normal cara berpikirnya. Masa sudah disedot, tiup, sedot, tiup. Kan seperti yang kurang kerjaan ya. Aneh. Coba saudara perhatikan para perokok tuh ya. Orang yang nggak punya kerjaan, sedot, tiup, sedot, tiup. Harusnya kan dikunyah rokoknya. Dah, berhenti para perokok. Mau apa? Kalau rokok bagus, pasti tulisan di bungkusnya bagus, ya kan? Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik, sel-sel darah merah meningkat, habatus sauda, sunnah Nabi. Wah, segala itu bagus. Air rokok apa? Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini barang apa ngaco gini? Kalau barang ini benar pasti tulisannya benar. Dasar racun ya. Makanya heran gitu orang yang merokok tuh normal tidak berpikirnya ya. Benar? Terpaksa saya keluarkan nih cerita pabrik rokok, keluarkan. Jangan Ustadz Fuad. Ustadz ceritakan jangan nih. Nunggu izin dari Ustadz Fuad. Kan pabrik rokok ngumpulin karyawan. Saudara karyawan ada yang mau nanya. Bos, saya mau nanya. Silakan. Bos kan punya pabrik rokok. Tapi kenapa bos saya lihat nggak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Gitu bosnya. Pakai mata kamu, baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco gitu kan.
Ya, selamat bertafakur. Udahlah teman-teman, daripada pakai ngerokok, sedekahkan. Nanti oleh Allah dicabut perasaan nggak enak. Ya, bilang aja gini kepada Allah, ya Allah kan maha mendengar. Ya Allah, saya mau berhenti merokok. Engkau tahu saya ketagihan merokok. Ini uangnya saya sedekahkan ya Allah. Tolong cabut rasa ketagihan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya Allah. Nggak usah ngomong gitu, langsung aja ya. Oh. Coba. Allah melihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Gampang bagi Allah menghilangkan rasa. Mungkin sehari dua hari ya itu tebusan dosa lah. Selama ini menyekutukan Allah dengan rokok. Pahit dikit, aduh, tapi ya Allah tolong kuatkan. Keluarkan lagi uang. Nih ya Allah. Udah nggak apa-apa. Pengalaman teman-teman yang berhenti merokok cepat sekali dengan sedekah.